Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Mojo Chips di channel The Chiptos. Kali ini gue bakal bawain sebuah kisah horor pendakian solo hiking malam Sabtu Suro. Cerita ini gue angkat dari salah satu akun Twitter, yaitu Palakasra. Jadi ini adalah salah satu pengalaman dari sang penulis. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan share. Dan terus dukung channel The Chiptos dengan cara subscribe. Oke, tanpa banyak bicara, gua yang membaca, kalian yang mendengarkan. Jangan lupa juga pasang headset kalian. Mode horor aktif, anjir. Semoga mendapatkan petikan pelajaran dari cerita ini. Waktu itu aku sedang drop dengan banyak masalah. Aku sejenak menenangkan diri di Malang, tempat temanku bernama Dimas. Cukup lama seminggu di sana. Malam itu tak sengaja kita ngobrol dan membahas urban legend di Jawa Timur. Bro, di sini tuh banyak gunung yang cukup mistis dan sakral. Kamu pernah nyoba gunung mana aja di Jatim? Tanya Dimas. Baru Semeru, Bromo, Kelut, Butak, sama Pundak doang, jawabku kepada Dimas. Tahu nggak gunung yang mistis di sini apa aja? Tanya Dimas lagi kepadaku. Kawi, apa Ijen? Jawabku berbarengan dengan tanya. Lah, Kawi itu cukup mistis, tapi ada kok di dekat sini. Ucap Dimas. Lah, apa itu? Tanyaku sambil penasaran. Arjuna, bro. Jawab Dimas, lirih bersama angin sumilir yang lewat depan tempat kami berbincang. Dimas pun menjelaskan dengan rinci letak gunung itu dan berbagai cerita yang berkembang di gunung itu. Cerita Dimas membuatku penasaran sejatinya. Tapi Dimas tak boleh tahu kalau aku sangat penasaran. Biar ku simpan rapat-rapat perasaanku di depan Dimas. Sungguh ada niat iseng mau tahu. Aneh mungkin kalau aku gabut dan drop, pasti memilih tujuan gunung sebagai pelarian. Besok aku mau ke sana, tapi Dimas tidak boleh tahu. Dia bisa marah dan melarang. Mungkin aku harus alasan pulang biar taunya aku pulang sungguhan. Sebelum menyusun niat dan siasat ke Arjuna, aku dan Dimas sudah naik ke Semeru. Jadi peralatan dan semua pack komplit aku bawa dari rumah. Paginya Dimas mengantarku ke stasiun Malang. Dia lanjut pamit karena dia kerja. Dia sempat berprasangka buruk, tapi aku yakinkan dia kalau aku benar mau pulang. Padahal dalam hati ingin ke Arjuna. Setelah aku pastikan Dimas pergi, aku bergegas langsung ke pos ojek dengan tujuan ke terminal Arjosari. Kemudian sampai di terminal Arjosari, aku menunggu guna naik angkutan umum ke pasar Purwosari. Sesampainya di sana, di pasar Purwosari, sangat panas kurasa dan cukup letih. Aku mampir di salah satu warung makan di dekat pasar, memesan rakuat dan kopi hitam. Aku nyantai sambil sebat. Tiba-tiba ada bapak-bapak menyapa. Dik, mau kemana? Tanya bapak itu. Mau ke Dusun Tampak Watu, Pak, jawabku. Walah, yaudah, Bapak antar aja. Mau ke Arjuna kan? Tanya bapak itu. Sejenak aku heran kenapa bapak ini tahu
kalau aku mau ke Arjuno. Iya Pak, saya mau ke pos pendaftaran Arjuno via Purwosari. Berapa Pak tarifnya? Tanyaku. Sama saya 30.000 saja. Biasanya sih 50.000. Tapi saya kasihan sama adik ini. Kayaknya budgetnya tipis. Celoteh banyak bapak ini sambil semi menghina. Tapi memang benar tebakan si bapak ini. Aku budget tipis karena kemarin habis banyak pas di Malang saat naik Semeru juga. Tapi syukur alhamdulillah bapak ini mau mengantarku sampai pos pendaftaran dengan motor yang katanya Honda, padahal Yamaha. Sampai di dusun Tambak Watu udah lumayan siang, sekitar jam 13.42 waktu Indonesia Barat. Aku ucapin terima kasih ke bapak tadi. Nah, di sini mungkin sedikit ribet di pos perizinan karena dilarang keras solo hiking atau mendaki sendirian. Pasti nggak dibolehin dan ditolak jika nekat solo hiking. Kemudian aku kala itu sangat licik. Ada rombongan dari Surabaya, aku sapa dan kenalan. Aku bilang mau menyusul rombonganku di atas, mau naik sendiri. Aku dilarang mereka bersikeras mengajak aku bergabung. Padahal dalam larangan juga tertulis rombongan tidak boleh ganjil. Dan kalau aku ikut, mereka jadi ganjil di angka 7. Tapi aku begitu egois dan mereka pun begitu iba. Aku dipaksa ikut rombongan mereka. Dari mana ini? Ucap penjaga pos. Aku dari Surabaya mas, ucap salah satu orang rombongan ini. Terlihat sang penjaga pos begitu ramah dan humble. Wah, arek Surabaya toh. Wong pira iki rek? Iki wong 7 mas. Mas, sampean bawa trackpol sama pisau rimbakan, bawa itu dan jadikan trackpol itu teman sampean. Tambah penjaga pos itu sambil menunjuk saya. Ya mas, matur suwun, jawabku. Sempat kulihat penjaga pos menaruh curiga padaku karena lokatku yang tidak seperti lainnya. Tak kupikirkan. Singkat cerita, kemudian kami meninggalkan pos perizinan menuju pos pemeriksaan. Sampailah kami di gerbang pijakan kaki pertama di tanah Gunung Arjuno. Dimas kemarin sempat cerita, tempat paling mistis di Arjuno adalah Lali Jiwo atau hutan lupa jiwa. Konon di situ jika ada orang dengan ada niat buruk, maka akan disesatkan dan hilang. Tapi itu jalur via Lawang. Kita di jalur via Purwosari. Jadi kita bisa sedikit lega karena hanya lewat pinggir alas Lali Jiwo. Alasanku untuk mencoba jalur Purwosari ini adalah dengan banyaknya peninggalan kerajaan Majapahit pada masa lampau. Banyak sekali tersebar candi-candi, makam, petilasan di sepanjang jalur. Sumber air pun lumayan banyak ditemui. Jadi sembari mendaki, kami setidaknya bisa sedikit melihat dan mengenal peninggalan-peninggalan dari para pendahulu kita. Soalnya aku udah kepoin gunung ini pas Dimas cerita soal Gunung Arjuno. Gunung Arjuno ini masih sangat kental akan aroma kepercayaan dan dipercayai turun-temurun oleh semua warga yang berada di kaki Gunung Arjuno dan Welirang. Kami berjalan lebih dari 1 jam sampailah di pos 1, Goa Ontobeko. Begitu memasuki kawasan Goa Ontobeko, hutan pinus yang ada semakin merapat hingga menimbulkan kesan adem dan asri. Sesekali bau dupa tercium dari beberapa sudut yang memang nampak digeletakkan beberapa sesaji dari peziarah penganut kepercayaan kejawen. Memang ini malam 1 Suro dan ini masih siang, tapi ada salah satu tanda dedak nyaman dari rombongan kami. Namanya Dara. Berkata kepalanya berat, pening bahunya berat,
Secara tidak sengaja aku melihat dia kaget. Kami ditemani sosok lain. Ada nenek-nenek tua, kulihat digendong Dara, tapi aku diam. Aku menyarankan kita duduk di pohon tepat jam 16.00 WIB. Aku menyuruh mereka melanjutkan perjalanan dan aku mengatakan kalau aku mau rehat di sini dulu agak lama. Ditinggal aja, nanti aku susul, ucapku. Dara lebih mendingan. Nenek yang digendong Dara sepertinya pergi, tapi berpindah di sebelah pondokan tempat aku beristirahat. Ah, tak apa, jelma orang tua biasanya menjaga, ucapku dalam hati. Yakin ini mas? Tanya mereka. Ya, dulun aja nggak apa-apa, jawabku dengan penuh senyum. Mereka dengan berat hati pun pamit melanjutkan naik. Mereka menghormati saranku. Sial bagiku, aku lupa waktu sampai tertidur. Waktu sudah gelap gulita. Dan tiba-tiba dari kegelapan muncul pria parubaya dengan pakaian seperti bertapa dan menghampiriku. Aku sontak kaget, tapi tetap mencoba rileks dan santai, jangan sampai takut. Aku lihat dengan seksama pria itu masih menapakkan kakinya di tanah. Jadi, aku masih paham, beliau bukanlah dedemit atau siluman. Karena konon, katanya di Arjuno banyak sekali siluman. Jadi, rasa was-wasku mulai diuji di sini. Assalamualaikum. Beliau menyapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pun sontak menjawab salam beliau. Dik, nopo awakmu tekan mriki dhewean? Atau artinya, Dik, kenapa kamu sampai sini sendirian? Ucap beliau halus dengan bahasa Jawa. Kula badhe minggah gunung Pak. Rencang kula pun disiki. Atau artinya, saya mau naik gunung Pak. Teman saya udah naik duluan, ucapku. Nekat sampe niki dek, iki bengi ana demit lan wingit suku. Mengko bisa wae nggawe cilaka awakmu. Atau artinya, nekat kamu ini Dik. Ini malam ada setan dan arwah leluhur berkeliaran. Nanti bisa saja membuat kamu celaka, ucap beliau. Ya wis, iki aku wanehi tongkat karo jarik angon kanggo cukup awakmu. Aku sekalian ngancani awakmu mengko. Atau artinya, ya udah ini aku kasih tongkat dan lendang buat menjaga kamu. Aku sekalian menemani kamu nanti, tambah beliau. Aku mengangguk mengiyakan. Kemudian tanpa sepatah kata beliau mengajakku berjalan lagi. Aneh sekali, tak dingin malah anget dan enteng. Aku tak merasakan membawa beban banyak. Ringan, bahkan sangat ringan. Padahal tas kerilku bisa dibilang sangat berat karena berisi peralatan komplit dengan tenda dan makanan. Perjalanan terasa cepat, tiba-tiba sudah sampai di pos 2 di Tampuwono. Di sini banyak petilasan dengan banyak pohon besar, menambah kesang wingit dan angker. Lanjut nggih, Dik. Pintah beliau. Nggih, ucap aku bahasa sopan Jawa yang berarti mengiyakan. Sebelum aku meninggalkan pos 2, aku mendengar desisan suara ular. Astagfirullah, ular yang sangat besar. Bayangkan saja ular itu bisa melahap mobil dan satu telanan. Beliau sepertinya melihat, tapi tetap diam. Aku ikut langkah beliau. Di sekeliling juga banyak seperti orang sedang ritual di dalam satu surau. Dari bersyarah dan seperti abdi keraton yang samar aku lihat. Tak begitu lama sampailah di pos 3. Ya Allah, cepet banget, ucapku dalam hati. Sumpah aku
tak merasakan letih sama sekali. Dan tak merasa tiba-tiba sudah sampai di pos 3 aja. Seneng campur tak menyangka juga. Pos 3 atau petilasan Eyang Sakri, pos yang mempunyai sebuah halaman luas dengan sebuah bangunan rumah yang terkunci rapat. Dapat diperkirakan jika di dalamnya mungkin sebuah makam atau arka dari Eyang Sakri itu sendiri. Beliau diam dan lewat tanpa mengajak istirahat di pos 3 ini. Kami langsung lanjut tanpa sepatah kata pun dariku maupun beliau. Tak lama sampailah di pos 4, petilasan Eyang Semar. Di sini terdapat banyak pondokan persis seperti pada pos 2 Tapuwono di bawah sana. Namun yang sedikit berbeda, pondokan di sini berbentuk semi permanen dengan atas dan dinding dari ranting dan alang-alang saja. Banyak yang kutanyakan pada beliau kenapa banyak berziarah berlama-lama di sini. Jawabnya tak masuk akal. Sadar saja beliau hanya membawa air putih dan bekal seadanya, tapi bisa berlama-lama di sini. Apa yang dapat di sini makan? Karena hanya membawa bekal seadanya seperti itu. Banyak tanya dalam otakku yang tak bisa dijelaskan logika dan tak ku dapat jawabannya. Usut punya usut, beliau pun juga sudah bertahun-tahun di sini. Aku sampai dibuat tercengang karena ucapan beliau. Kulo teng mriki sampun tahunan dik. Nanti kalali iki tahun pinten. Hehehe. Yang artinya saya di sini sudah bertahun-tahun dik. Sampai lupa ini tahun keberapa. Hehehe. Hanya itu yang aku dengar dengan geladak tawa yang lepas dan penuh misteri dari sang kakek tersebut. Konon katanya juga pos 4 ini merupakan tempat moksa atau menghilangnya Eyang Semar yang merupakan penasehat kepercayaan Raden Arjuna. Sebuah arka berselimut kain putih yang menghadap timur yang dipercayai sebagai perwujudan Eyang Semar itu sendiri. Leren teng mriki riyin nggih. Atau artinya istirahat di sini dulu nggih, ucap sambil menawarkan rokok pada beliau. Beliau menerima dan anehnya baru juga mau siapin kompor untuk bikin kopi. Rokok di tangan beliau sudah habis separuh, padahal aku belum kasih korek. Tapi aku tetap diam dan tenang. Aku menawari beliau kopi, beliau mau dan kita rehat santai di pos 4. Tak banyak obrolan lagi dari aku dan beliau, hanya sama-sama menikmati kopi dan sebat. Aku pun melihat jam dan aneh, ini super cepat. Dalam batinku, apakah kita pakai jalur cepat? Tapi ya sudahlah, aku bodo amat. Yang terpenting aku masih aman di perjalanan. Beliau pun mengajakku melanjutkan perjalanan lagi. Tak beberapa lama sampailah kita di pos 5, Makuto Romo. Dan beliau izin pamit karena hanya bisa mengantarkan sampai di sini. Aku cukup berterima kasih sudah diantar sejauh ini. Kuberikan rokok dan korek sebagai tanpa terima kasih. Beliau pun pergi layaknya angin, tanpa jejak menghilang begitu saja. Saat aku membuka tasku, aku bermalaman di pos 5. Setelah selesai mendirikan tenda, sedikit ada rasa was-was karena tendaku berwarna merah. Padahal di pos tadi sempat ada himbauan untuk tidak ada warna merah apapun via pendakian ini karena itu adalah larangan. Aku pun mendirikan tenda dan benar saja aku tak percaya apa yang aku lihat. Di depan sudah ada tumpukan kayu kering, sangat banyak. Di tanah juga ada sebuah tulisan. Jebone awakmu yo dik. Kula mung saged nulung tekang mriki. Yang artinya jaga dirimu ya dik.
saya cuma bisa bantu kamu sampai sini. Dan kaget, tulisan tadi selesai aku baca langsung hilang ditiup angin. Aku tak berpikiran aneh-aneh. Aku bersikap biasa saja, sembari menyalakan api unggun di depan tenda. Tak lupa aku membuat kopi dan memainkan harmonika. Tapi serasa ada suara aneh. Aku diam sejenak. Ku dengar suara jelas, tapi lama-lama kabur dan samar, seperti tangisan perempuan yang sangat lirih. Aku cari suara sana-sini. Aku cari suara itu semakin lirih dan menjauh. Jadi ingat kata temanku, kalau suara jelas berarti jauh, kalau suara samar artinya sudah dekat. Sontak saja dia duduk tersipu malu di belakang pohon cemara, pas 8 meter dari tendaku. Seberani atau sebodohnya manusia pasti jawabkan. Nah, aku malah samperin, kayak orang mau tanya-tanya aja. Kelewat goblok ini aku, ya Allah. Aku pelan-pelan mendekati perempuan itu. Rambutnya panjang sampai tanah, bergaun putih yang lecek, yang sudah kotor. Tangisnya lirih, sangat lirih. Bayangin aja betapa keponya aku tanya, kenapa mbak? Goblok emang. Dia hanya menggelengkan kepala sambil menunjuk ke arah hutan dalam. Aku melihat ke arah tujuan tangannya. Tangannya seperti terkupas, seperti terbakar. Apa yang ingin dia tunjukkan? Apa yang ingin dia maksud? Dalam sanubariku hanya bisa menerka. Aku melihat lagi dengan yang sama. Aku layaknya dikepung banyak bayangan hitam besar. Ada yang seperti kerbau, ada juga barong. Nah, aku cukup was-was pada barong karena dia seperti siluman macan, berkepala macan, bertubuh manusia. Barong konon mempunyai tinggi 5-10 meter dan membawa tombak lebih panjang, dan diameter tombaknya sebesar tiang telkom. Sepertinya aku harus segera masuk tenda. Di dalam tenda pun suara perempuan tadi semakin menjadi. Dia pindah ke samping tendaku. Apa yang dia mau ucapkan sebenarnya? Aku merasa was-was. Sumpah, ini tidak dingin. Ini berasa sangat gerah. Aneh, ini sudah di atas 2000 mdpl, tapi gerah dan panas. Lalu terdengar seperti langkah serdedu perang. Deru kakinya bagai ingin menginjak apapun yang dilewatinya. Di luar terlihat banyak bayangan besar membawa tombak mengelilingi tendaku. Lama, cukup lama. Dengar suara seperti erangan yang menakutkan. Bayangkan saja, kau sendirian bingung dengan apa yang dilihat di depan mata. Aku sampai tak berani keluar. Aku urungkan niat buang air kecilku. Aku terpaksa buang air kecil di botol. Bayangan di luar pun layaknya badai yang ingin menerjang tendaku. Tenda bergoyang begitu hebat. Malah macam apa ini, pikirku. Aku hanya bisa membayangkan apakah aku bisa hidup atau malah mati. Apakah aku akan selamat dari malam ini? Hanya itu yang aku pikirkan dan khawatirkan saat itu. Aku hanya bisa membayangkan apakah aku bisa hidup atau mati. Apakah aku akan selamat dari malam ini? Hanya itu yang aku pikirkan dan khawatirkan saat itu. Teringat kata pria parubaya yang mengantarku tadi, kalau ada apa-apa manfaatkan tongkat dan jarik angon tadi. Aku langsung mendirikan tongkat dan menutup mata dengan jarik atau angon tadi. Tak tahu kenapa aku pun tertidur lelap.
dan pembangunanku di waktu sudah menunjukkan habis subuh di jam tanganku. Aku pun tayamum dan sholat subuh, mohon agar diberi keselamatan dan perlindungan. Aku coba buka tendaku, Seret. dan tidak ada apa-apa. Yang tersisa hanyalah bara kayu yang mulai menjadi abu. Pagi buta masih sangat gelap. Tadi ada sekitar cahaya. Aku mematikan api unggun. Aku packing kembali semua peralatanku. Bergegas aku lanjutkan perjalanan. Tepat pukul 4.30, aku pun mulai melangkahkan kaki meninggalkan pos 5. Dan sekitar 5 menit berselang, sudah memasuki areal Candi Sepilar. 3 buah arka dengan wajah yang menyeramkan menyambut kedatanganku. Aku pun terus melangkah sembari aku hitung arka yang berada di kiri dan kanan jalur. Singkat cerita, malam mencekam kini telah berlalu. Ucap batinku serasa lega dan bersyukur. Gagahnya Gunung Semeru di seberang sana semakin membuat pagiku sungguh sempurna. Tak lupa aku bersyukur kepada Sang Pencipta atas nikmat ini semua, dan telah memberiku pertolongan dan keberanian menghadapi malam panjang. Selepas pos 7, vegetasi mulai merapat dengan hutan pinus yang rindang. Sinar matahari seakan tak tertahan dengan dedaunan yang ada menjadikan udara sejuk dan dingin, tapi jalur yang ada semakin menjadi-jadi. Lama berjalan, jalur tiba-tiba menjadi landai, menyusuri pinggiran jurang, dan suasana pun menjadi panas karena jalur sudah tak berada di dalam likupan hutan pinus lagi. Aku bertemu dengan rombongan yang aku suruh duluan kemarin. Mereka kaget, aku pun kaget. Aku seperti tidak menyalip mereka, begitupun sebaliknya. Wajah mereka pucat seperti habis melewati malam panjang. Aku ajak barang lagi dan melanjutkan lagi keburu siangan sampai puncak. Tepat pukul 12.30 siang dan dengan sisa tenaga kami akhirnya sampai di puncak Arjuno, yang biasanya orang sebut puncak Ogal Agil, karena batu-batu di puncak ini jika dilihat dari bawah seperti bergoyang atau Ogal Agil jika tertiup angin, seperti keluar dari neraka dan masuk surga. Damai, nyaman, sentosa, seolah malam tadi hanyalah mimpi buruk untuk semangat di puncak kebahagiaan. Lega rasanya. Akhirnya aku pun tak kuasa meneteskan air mata. Kulihat rombongan yang aku kenal kemarin sampai menangis tersatu-satu. Sejenak kami menikmati keindahan puncak Arjuno. Aku kemudian mengajukan kita turun via berbeda. Sampai sekarang masih tergambar wajah si perempuan dan barang itu, dan si Barong siap mengganggu siapa saja yang nanjak di malam suro. Dan singkat cerita, oh iya, namanya Anto. Dia adalah leader mereka, dan aku jadi sweeper barisan paling belakang kali itu. Memang aku mendengar suara gamelan, tapi tidak terlalu jelas. Suaranya samar-samar, tapi apakah Anto juga mendengar suara itu? Sampai membuatnya mendadak berhenti. Aku coba memberi jeda untuk istirahat dan minum. Suara itu masih terdengar. Aku pun berteriak, "Ayo, benar lagi sampai base camp. Semangat!" Aku berharap dengan teriakanku mereka kembali semangat. Lalu Anto mengajak kami melanjutkan turun. Singkat cerita, sembari ngopi, aku ajak mereka untuk berbincang.
Tapi dari 6 orang ini hanya Anto yang lepas dalam perbincangannya. Tapi aku lebih penasaran pada Dara. Dara ingin bercerita tapi tidak jadi, bahkan berulang kali ingin bercerita tapi ragu. Aku pun mengganti topik obrolan yang mulanya santai untuk ke topik yang lebih serius. Aku bertanya pada Anto, "Hei mas, sampean kampus mana?" Tanyaku penasaran. Kemudian Anto menjawab, "Di pos 5 mas," ucap Anto. "Hah? Pos 5? Aku kaget karena tidak ada sama sekali tenda, bahkan cahaya senter maupun lampu tenda. Ya kan ada kalau mereka emang benar ngecamp di pos 5. Karena mereka lebih dulu dari aku." Singkat cerita, Di atas, Mas sempat tanya tongkat dan lendang itu kemana. Oh, nggak ada, ucap Anto. Aku cuma menganggukkan dan mendengarkan penjelasan Anto. "Jadi gini mas, pas sampai pamit buang air kecil ada angin kencang," ucap Anto. "Terus gimana mas?" tanyaku. Anehnya, hanya tongkat dan jaring atau lendang itu yang kena tiupan angin dan jatuh ke jurang. Padahal ada bungkus rokok yang lebih ringan di sampingnya juga loh. "Tapi kenapa tidak ikut jatuh ke jurang ya mas?" jawab Anto dengan penuh keheranan akan apa yang dia lihat di sana. Aku pun tersenyum dan berkata, "Wis, rapopo." Aku sempat bertanya juga kepada Anto, "Tadi pas turun tiba-tiba berhenti, kenapa mas?" tanyaku pada Anto. Anto ragu untuk menjawabnya. Mungkin Anto ragu tentang apa yang dialami dan masih menerka-nerka akan itu semua. Anu mas, saya mendengar suara gamelan, Ucapan Anto gagap dan ragu. "Ya udahlah, aku juga dengar. Tapi kita sudah sampai bawah, jadi nggak apa-apa. Biar antara kita aja cerita ini," ucapku pada Anto. Aku pun menyarankan dan menyuruh Anto untuk istirahat karena yang lain sudah tertidur lelap. Kita istirahatkan tubuh agar lebih fit untuk pulang besok. Oke, sekian sampai sini dulu gue membacakan cerita ini. Buat kalian jangan lupa like, comment, dan share video ini, dan terus support channel The Ciptos dengan cara subscribe. Oke.